Bismillah, alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, waliyus shalihin, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, as-shadiqul amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Amma ba'du, Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana innaka antal alimul hakim. Fadilatul Ustadz Mufi Hanif Talib LC Hafidhahullahu Ta'ala, kami ucapkan jazakallahu khairan katsiran kepada Al-Ustadz yang telah meluangkan waktunya untuk kita semua untuk mengisi kajian muhadharah pada malam hari ini. Dan kami ucapkan juga barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan atas kehadiran dan partisipasinya untuk para jamaah sekalian, keluarga-keluarga kami dan para sahabat kami. Semoga Allah berikan sakinah dan rahmatnya dalam majelis pada malam hari ini. Baiklah, sebelum memulai acara, saya akan membacakan tata tertib kajian muhadharah pada malam hari ini. Tentunya pertama-tama kita niatkan ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala semata, dan juga menyimak kajian dengan tenang dan penuh perhatian. Berusaha mencatat faedah-faedah yang disampaikan oleh Ustadz, dan wajib menggunakan nama yang mudah dikenali saat join Zoom, bukan menggunakan nama samaran atau perangkat elektronik dan lain-lain. Kemudian saat kajian mohon kamera di off dan juga di mute mikrofonnya, dan nanti akan ada sesi tanya jawab. Bisa bertanya langsung kepada Ustadz ataupun lewat chat moderator. Untuk akhwat, jikalau ingin bertanya langsung dimatikan kameranya. Untuk ikhwan boleh kamera on. Dan juga menjaga adab saat bertanya, mendoakan Ustadz, bertanya jika ada materi yang kurang jelas, dan pertanyaan yang sesuai tema akan kami dahulukan. Barakallahu fikum. Al-Ustadz falyatafaddal mashkura. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. Alhamdulillah, kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengizinkan kita berjumpa kembali di kajian yang sudah kita jalani di beberapa waktu belakangan ini. Ya, masih di dalam kitab Adab wal Akhlaq, yaitu kitab Fawaid al-Majmu'ah fi Syarh Fusul al-Adabi wa Makarim al-Akhlaqi al-Mashru'ah. Ya, karangan Syekh Al-Imam Al-Qudwah Ibnu Wafa Ibnu Aqil rahimahullah, yang disyarah oleh Syekh Abdullah bin Saleh Al-Fauzan hafizahullah ta'ala. Pada malam ini para jamaah sekalian, kita akan membahas masuk ke adab berpakaian. Kita akan bahas ada beberapa adab berpakaian yang sangat penting yang perlu kita ketahui. Dan sering kita jumpai masalah ini juga. Ya. Dan sebelumnya, Anda mau tanya dulu, sampai mana kajian kita? Ya. Apa yang sudah kita bahas di kajian yang lalu? Siapa yang mau berpartisipasi? Fadhil, silahkan. Kita selesai membahas ghibah, Ustaz, terakhir. Bahas masalah apa? Kafaratul ghibah. Nah, setelah kafaratul ghibah, kita kalau tidak salah pernah membahas masalah hifdzul lisan, ya. Menjaga lisan dan nah, alhamdulillah. Ya. Nah, pada hari ini insya Allah kita bahas di faslun yang baru. Ya, coba bukunya dibuka di sini, halaman 171. Bukunya ditaruh di monitor. Ya. Sebutkan di situ faslun walubsul hariri muharramun 'alal rijal. Ya. Menggunakan sutra itu hukumnya haram bagi laki-laki. Walubsul hariri muharramun 'alal rijal. Ya. Al-harir yaitu apa artinya al-harir? Ada dalam sutra, ya, bahasa Indonesianya. Thiyabun min ibrisim. Ya.
itu adalah itu kepompong itu untuk ulat sutra yang kita tahu semua ulat sutra ya itulah. Wa huwa fil asli khaitun daqiq ya tafrizuhu dudah al-qis ya, yaitu benang yang dihasilkan ya, benang tipis yang dihasilkan dari ulat sutra itu tadi. Yang mana kalau dianyam atau diproduksi bisa jadi kain ya, kain sutra. Tsumma atliqa 'ala thiyab an-na'imah al-muttakhidha min dzalik. Lalu belakangan ini disebutkan bahwasanya kalau ada yang bilang harir, ya, kalau dulu harir itu bahannya. Kalau sekarang dibilang harir itu ya bajunya langsung ya. Amal harir as-sina'i. Nah, jadi harir ini ada dua para jamaah sekalian. Ada harir asli, ya harir maksudnya sutra yang asli, ada sutra yang sina'i yang bikinan. Ya. Fahuwa alyaf tattakhidhu min ajinah al-khashab atau nusaratil qutn. Ya, kalaupun harir yang sina'i yang buatan ini ya buatan manusia ya biasanya dibuat dari katun atau dari yang dimirip-miripin sama warnanya atau bentuknya disamain sama sutra yang asli, tapi itu bukan asli ya. Wal harir muharramun 'ala rijali bil ijma'. Perlu diketahui para jamaah sekalian, sutra itu hukumnya haram bagi laki-laki bil ijma', secara ijma'. La yajuzu lubsuh, tidak boleh digunakan. Walal julus alaihi, tidak boleh dijadikan kursi, sofa, tidak boleh. Kainnya dari harir, tidak boleh. Wal istinadu ilaihi, dijadiin bahan senderan. Kalau di Arab ya dulu di bawah ada takaya kata orang Arab. Dia bisa sender di situ di takaya, tidak boleh juga dijadikan bahan senderan. Au tughatti bihi fi halatis sa'ati wal ikhtiyar ya, atau dijadiin sebagai selendang kah atau tutupan wajah kah atau apapun itu sarung kah sebagai di waktu kita ikhtiar, selama kita masih bisa memilih yang lain, maka kita tidak boleh haram hukumnya memakai harir. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana sabda Rasulullah SAW, la talbasul harir, jangan kalian memakai harir. Fa inna man labisahu fid dunya lam yalbashu fil akhirah. Karena barang siapa yang menggunakan harir di dunia, dan menggunakan sutra di dunia, dia tidak akan menggunakannya kelak di akhirat. Hada nahyun sharih, ini adalah larangan jelas dari Rasulullah SAW. Wa huwa yaqtadi tahrim, larangan ini menjelaskan kepada kita haramnya hukum menggunakan sutra. Wa jaa hadzal ma'na fi iddati ahadits, dan banyak hadis-hadis yang lain yang sejenis sama ini maknanya ya. Waqad hakal ijma' Ibnu Abdul Bar, dan Imam Ibnu Abdul Bar pernah menyebutkan bahwasanya ulama itu ijma' ya. Jadi Imam Ibnu Abdul Bar menukilkan ijma', maksudnya ulama itu sepakat masalah ini. Wa Ibnu Qudamah, begitu juga Imam Qudamah, begitu juga Al-Imam An-Nawawi, dan yang lain-lain. Mereka mengatakan ini ijma' para ulama. Jadi para jamaah sekalian, kita perlu tahu sebagai umat Islam, kita harus tahu apa saja yang dijadikan bahan sandaran untuk dijadikan sebagai dalil. Siapa yang bisa jawab? Akan ada hadiahnya dari Abu Abdurrahman. Ayo. Ya, apa yang sama kita bisa dijadikan sebagai hujjah, sebagai dalil? Siapa yang bisa sebutkan? Ada 4. Siapa yang bisa menyebutkan? Kita harus tahu, jamaah. Nah, apa yang kita bisa jadikan sebagai pegangan dan kita jadikan sebagai dalil dalam beragama? Mungkin Bang Emil atau Abu Abdurrahman atau moderatornya mau bantu jawab juga, fadhol. Atau jamaah yang lain di sini yang mau berpartisipasi, kalau salah tidak dihukum ya, tenang. Kalau salah tidak bayar juga, gratisan ini. Ya, jadi kita perlu ketahui, yang jadi sandaran kita beragama itu ada 4. Yang pertama Al-Quran, yang kedua Sunnah, yang ketiga ijma', yang keempat adalah al-qiyas. Kita harus tahu. Ya. Al-Quran, Sunnah, ijma' dan qiyas. Ijma' ini salah satu hujjah. Dan biasanya ulama kalau sudah bilang ijma' berarti sudah pasti ada dalilnya. Ya. Jadi kita harus perhatikan. Ini dinukilkan ijma' oleh para ulama, oleh Ibnu Abdul Bar, Ibnu Qudamah, dan Imam An-Nawawi mengatakan ini ijma' para ulama, haram hukumnya menggunakan sutra. Dan masih banyak ulama-ulama yang lain yang menukilkan ijma'. Wal hikmatu min tahrimihi. Apa hikmah dari diharamkannya kita menggunakan sutra ya? Ma fihi minal israf wal ajab atau minal ujub ya. Di dalamnya ada sifat boros dan ujub ya. Ada ujub, bangga diri.
Jadi orang kalau sudah pakai sutra, ya akhi, haram orang laki itu pakai sutra, jangan pakai sutra. Ente bilang haram karena ente tidak mampu beli. Sutra itu mahal. Ente tidak punya fulus membeli ini, makanya ente bilang haram. Bukan begitu jamaah. Ya. Ini salah satu hikmahnya diharamkan orang pakai sutra itu ya ini. Israf, boros. Ya. Karena sutra itu mahal. Wal ujub. Juga ada sifat ujub dalam dirinya orang yang pakai sutra. Wat tasyabbuh bin nisa. Lebih parahnya lagi adalah tasyabbuhi bin nisa, niru-niru perempuan, wat takhannus ya, dan berleye-leye, imut-imut, istilahnya begitulah bahasa gaulnya ya. Condong kepada perempuan. Karena sutra itu halus jemaah, yang pakai itu perempuan. Ini salah satu hikmah dari dilarangnya kita memakai sutra. Fahuwa thawbun rafahiyatun wa nu'umatun wa luyunah. Ini baju yang terlalu mewah ya, wa nu'umah halus, dan luyunah lemes lagi ya. Wa fihi tasyabbuhun bil kufar, dan di dalamnya juga terdapat tasyabbuh dengan orang kafir. Li'annahu libasuhum fid dunya, karena ini adalah pakaian mereka di dunia. Yang ini disebutkan oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam Fathul Bari. Yang selanjutnya para jamaah sekalian, yaqul Syekh Muhammad bin Utsaimin, berkata Syekh Muhammad bin Utsaimin ya, hadza fil harir at-tabi'i alladhi yakhruju min dudil qaz. Ini semua yang diharamkan yang berasal dari sutra yang asli. Ya, berasal yang diharamkan itu adalah sutra yang asli yang berasal dari ulat sutra itu tadi. Wa ammal harir sinai, adapun yang produksi sutra-sutraan, bohongan ya, falaisa haram, ini tidak diharamkan. Lakin, tunggu dulu, belum selesai. Tidak diharamkan, tapi ada tapinya. La yambagi lirrajuli ayyal bisahu lima fihi minal muyu'ati wat tanazzuli bihalir rajuli allati yambagi ayyakuna fiha khashinan. Orang laki-laki itu tidak pantas pakai sutra meskipun yang produk pabrik. Ya. Tidak pantas karena ini pakaian lemes ya. Kilap-kilap kayak perempuan. Ya. Merendahkan dirinya seorang laki-laki ya. Yang mana laki-laki itu mestinya gagah, perkasa ya. Kok pakai baju-baju begitu? Tidak pantas. Katanya Syekh Ibnu Utsaimin, la yambaghi. Yalbisu thiyabar rujulah. Nah, mestinya pakai baju yang bajunya rejal. Jangan pakai baju yang lemas-lemas. Ya, ini katanya Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah. Lakin al-faedah, disebutkan di sini ada faedah min qaulina, dari penjelasan kami kata Syekh, innal harir sina'i laisa haraman. Maksudnya sutra yang bikinan manusia itu atau produksi, pabrikan, tiruan, imitasi itu tidak haram. Laula bisa taqiyatu minal harir as-sina'i aw sarawilan la yura, ya, kalau kita memakai peci ya, ada sutra imitasinya, sutra bohongan, sutra produksian ya, atau celana ya, celana daleman misalkan dalemannya sarung enggak. Adalah ba'sa bihi, ya, ini tidak bermasalah. Wa ammal qamis al-ghutrah, adapun baju atau gutrah, itu gutrah yang dipakai sama orang Arab itu yang di kepalanya, fala yambaghi, maka ini tidak pantas. Kenapa demikian? Wa in kana halalan, tidak pantas meskipun ini dihalalkan. Kenapa tidak pantas ya? Tidak pantas orang laki-laki pakai seperti itu, baju atau yang dipakai di luar kelihatan orang ya. Karena di situ tadi ada sifat merendahkan dirinya. Ya, kayak mestinya laki-laki itu perkasa ya, macho, rejal, jadi kelihatan kayak ada perempuan-perempuannya, lemes-lemesnya ya. Ada kesan apa namanya? Laki-laki itu mestinya tampan, bukan apa namanya? Bukan ada kesan kecantikannya, itu maksudnya. Wali annal jahil, dan orang jahil idza ra'ahu, kalau dilihat orang bisa jadi orang mikir, wah ini pakai sutra kan enggak boleh. Dipikir sutra beneran sama dia. Fa yadunnu anna dzalika sa'iqun lirrijal. Bisa jadi terus itu membuat orang-orang niru nanti. Oh, sutra itu tidak apa-apa. Lu buktinya itu dia pakai sutra. Rubbama yaqtadi bihi, terus ditiru sama dia. Wassalamatu ya, aslam lil insan. Kita meninggalkan seperti ini itu lebih baik dan lebih selamat ya. Bagi kita dan bagi orang lain itu lebih selamat para jamaah sekalian. Jadi
Memang hukumnya tanya haram atau tidak, haram. Kalau yang sinai, kalau yang produksian atau imitasi tidak haram tapi tidak pantas. Wa yustasna min at-tahrim du'aul hajati wal maslahatir rajihah ila lubsil harir. Ada pengecualian di sini para jamaah sekalian. Jika memang kita membutuhkan, ada maslahat yang genting, perlu sekali untuk menggunakan sutra, maka ini diperbolehkan. Fal hajatu imma min syiddatil bar. Misalkan kita kedinginan, tidak punya selimut kecuali adanya kain sutra, silahkan dipakai. Aw la yajid sitratun siwahu. Dia tidak temukan sitrah, penutup aurat dia atau penutup daerah yang mau dia tutupi kecuali penutup aurat dia kecuali dengan sutra, maka silahkan pakai. Wa minha libasuhu lil jarabi. Ya. Ada orang yang mau pakai dia sebagai kaos kaki karena dia kedinginan, silahkan. Atau dia ada penyakit, silahkan. Wal hikkah, gatal-gatal, biasanya itu bisa nyembuhin penyakit itu tuh. Ya. Wa kasratul qumul, atau banyak kutunya misalkan, silahkan seperlunya dipakai. Kama tsabata fis sunnah. Sebagai itu juga yang datang di sunnah dijelaskan ya. Ini dalam kitab Zadul Ma'ad. Ini perkataannya Imam Ibnu Qayyim. Adapun yang selanjutnya dari matan Imam Ibnu Aqil mengatakan ya, mubahun lin nisa. Ya. Ini diperbolehkan untuk wanita. Wa hadza bil ijma'. Diperbolehkan untuk wanita, ini adalah bil ijma'. Disepakati oleh para ulama. Aidan li hadis Abi Musa radhiyallahu anhu, ya, karena datang hadis dari Abi Musa radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, Rasulullah sallallahu bersabda, hurrima libasal hariri atau libasul hariri wadh-dhahabi ala dzukuri ummati. Diharamkan memakai sutra dan memakai emas-emas bagi laki-laki dari umatku. Wa uhilla li'inathihim. Namun ini semua dihalalkan bagi wanita-wanitanya. Ya, hadisnya sahih diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan Imam An-Nasa'i dan Imam Ahmad ya. Katanya Imam Tirmidzi ini adalah hadis hasan sahih. Wa kadzalika at-tahalli bil-dzahab. Begitu juga at-tahalli bil-dzahab. Berperhiasan dengan emas. Pakai jam tangan ada emasnya. Ada haram, tidak boleh bagi laki-laki. Fahuwa haramun 'alal rijal. Ini adalah haram hukumnya bagi laki-laki. Fala yajuzu lirrajuli ay yalbisa khatiman min dhahabin. Pakai cincin dari emas haram, tidak boleh. Au sa'atun min dhahabin. Atau dia pakai jam tangan ada emasnya, tidak boleh. Walakin tetapi ya, wadh-dhahabu mubahun lin-nisa. Ini mubah hukumnya diperbolehkan untuk wanita. Hatta al-khatimah walau biqadri 'ainil jaradah. Hatta al-khatimah ay fala yajuzu lirrajuli khatimudz dzahab. Tidak boleh laki-laki menggunakan cincin dari emas walau kana qalilan, meskipun di situ tidak semuanya emas, tapi ada emasnya, tidak boleh. Biqadri 'ainil jaradah, meskipun besarnya setitik emasnya itu sebesar matanya belalang para jemaah. Ya. Wa hadza bil ijma'. Tidak boleh, haram hukumnya, dan ini adalah ijma'. Wa qad kana khatim adz-dzahabi mubahan fi awal al-amr haitsu labisa Nabi SAW. Ya, memang dahulu pernah dibolehkan memakai cincin dari emas ya, di awal-awal Islam. Karena Rasulullah SAW pernah menggunakannya. Beberapa saat, ya, muddatan minaz zaman. Beberapa saat saja, tidak lama Rasulullah menggunakannya. Tsumma harramahu tahriman qati'an. Lalu Rasulullah mengharamkannya, ya, tidak bisa ditawar lagi, qati'. Putus sama Rasulullah, haram. La yada majalan lisyaki fihi, yang mana pengharamannya ini tidak menyisakan ada keraguan di dalamnya. Jelas haram 100%. Tidak bisa ditawar lagi. Li hadits Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Ya, bagaimana yang datang dari hadits bin Mas'ud radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam istana'a khatiman min dhahabin. Dahulu Rasulullah SAW pernah nyuruh orang bikin cincin dari emas. Fasana'an nas. Akhirnya itu manusia-manusia ikut ya. Akhirnya manusia-manusia ikut juga, bikin juga. Orang-orang pada bikin, niru Rasulullah SAW. Tsumma innahu jalasa 'alal mimbar fanaza'ahu. Dan suatu hari, ya, jadi saat perkara ini sudah diharamkan,
Suatu hari Rasulullah SAW duduk di atas mimbar, fanaza'ahu, dilepas cincinnya sama Rasulullah dari tangannya. Dilepas. Tsumma qala, lalu Rasulullah SAW bersabda, wallahi la albisuhu abadan. Demi Allah, saya tidak mau menggunakan ini lagi selamanya. Fanaza'an nas khawatimahum. Akhirnya orang-orang yang lihat itu semuanya melepas cincin-cincin emasnya. Ini hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Ya. Yang selanjutnya, wala yukrahu lubzul khizzi. Selanjutnya, di sini ada perkataan dari Ibnu Aqil mengatakan tidak makruh hukumnya, tidak dibenci atau tidak dimakruhkan hukumnya menggunakan lubsul khiz. Apa itu khiz? Nah, ini dijelaskan. Ikhtalaf ulama fi ta'rif al-khiz. Ulama itu berbeda pendapat dalam mengartikan kata al-khiz. Faqila huwa thawbun makhlut min sufin wa harir. Sebagian mereka mengatakan ini adalah baju yang di dalamnya terkontaminasi antara wool dan sutra. Wakila min harir wa wabr. Ada yang bilang dari harir, sutra, dan wabr. Dan kain semacam kayak katun gitu. Atau sejenisnya. Wakila ghairu dzalik. Ada yang bilang maknanya yang lain-lain. Wa dhahir annahu thawbun min harir makhlutun bi ghairihi. Intinya ya, khiz ini adalah baju yang di dalamnya mengandung sutra yang asli dicampur sama bahan yang lain, bukan 100% sutra ya. Maka yang seperti ini fa yajuzu lubsuhu bi syartin an yakuna al-harir aqal min ghairihi. Seperti ini boleh digunakan dengan syarat sutranya harus lebih sedikit dari bahan yang lain. Biasanya batik-batik itu sutra sama ada katunnya misalkan. Boleh dipakai asal sutranya lebih sedikit dari katunnya. Atau musawiyan, atau minimal sama. Ya. 50-50. Wahada qawlu aktsar as-sahabah wa tabi'in. Ini mazhabnya, ini perkataannya banyak dari para sahabat dan para tabi'in. Wa ilaihi dhahabal jumhur, ya. Dan ini juga pendapatnya para jumhur ulama. Wastadallu bima warada an Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Mereka berdalil dengan perkataan Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qala innama naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anil thawbil musmati minal harir. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu yang dilarang sama Rasulullah adalah pakaian yang benar-benar dijahit dari harir, dari dari sutra. Fa amma al-alama, adapun tanda-tanda yang ada di bajunya itu kalau terbuat dari sutra, misalkan ini nih baju ada tandanya ya. Nah, ini tandanya terbuat dari sutra. Wasada misalkan, wasada thawb fala ba'sa bihi, atau itu itu? Ada apa istilahnya kalau orang-orang jahitan itu, anda lupa itu. Bahasa Arabnya totris, kata orang Arab totris. Kalau bikin jubah kosongan atau ada totris, ada kayak ukiran-ukirannya. Adapun yang kayak gitu, ukirannya dari harir itu tidak apa-apa. Ini ya dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Wal alam disebutkan ini adalah alamah min tarazin wa ghairihi, ada tanda. Alam maksudnya tanda lambang sesuatu itu terbuat dari sutra, itu tidak apa-apa. Wasad maksudnya ada mamudda tulan fin nasij ya. Sad maksudnya adalah misalkan nih kita punya kain kain katun, sarung misalnya. Kan kalau bikin pakai tangan tuh kan dimasukin begitu kan. Nanti jadi ada yang melintang, ada yang begitu, ada yang horizontal, ada yang vertikal. Nah, ini yang horizontalnya misalkan katun, yang vertikalnya itu sutra. Itu maksudnya, itu tidak apa-apa. Itu kemungkinan kan 50-50 ya. Atau mungkin lebih sedikit lagi sutranya. Makanya maka disebutkan kalau dicampur maka itu tidak bermasalah. Asal 50-50 itu paling banyak. Asal juga perlu dipastikan bahwasanya sutranya lebih sedikit atau paling tidak sama dengan bahan yang lain. Waqad labisa thiyabul khizzi adadun minas sahabah. Ya, banyak para sahabat ya, pernah menggunakan pakaian yang tercampur sama harir ya. Wa a'immatit tabi'in, begitu juga para imam-imam dari kalangan tabi'in. Qala Abu Daud, berkata Imam Abu Daud, 20 nafsan min ashabi Rasulullah SAW, ada 20 ya, orang dari sahabatnya Rasulullah SAW, au aksar,
atau lebih dari 20, labisul khis, menggunakan pakaian yang semacam ini. Sutranya bercampur dengan kain lain atau bahan lain. Minhum Anas, ya, salah satu di kalangan mereka adalah Anas bin Malik radhiyallahu anhu, wal Barra bin Azib, dan juga Barra bin Azib radhiyallahu anhu pernah menggunakan baju seperti ini. Ya, ini dijelaskan di Sunan Abu Daud dan juga Al-Musannaf Ibnu Abi Syaibah. Yang selanjutnya, waqala Ibnu Abdul Bar, berkata Imam Ibnu Abdul Bar, labisal khaz jama'atun min jillatil ulama, telah menggunakan pakaian yang seperti ini jama'atun min jillatil ulama, banyak dari kalangan para ulama. Ya. Lau dzakarnahum la'atalna wa amlalna, kalau kami menyebutkan satu-satu ini bakal kepanjangan. Wa kharajna amma lahu qasadna walakinnahum ikhtalafu hal kana fihi ahrir am la. Tapi masalahnya para jamaah sekalian, pakaian khaz ini kita bilang tadi, khaz ini dimaknai sama ulama apa dulu? Ada ulama yang memaknai khas itu bahan tertentu, ada yang bilang sutra dicampur dengan bahan lain. Di sini Imam Ibnu Abdul Bar bertanya, mereka itu berbeda pendapat. Khas itu ada harirnya atau tidak? Wajdinabu dzalika liman yuqtada bihi aula. Maka ditinggalkan ini lebih baik. Karena makna pakaian khas yang sama kita dibahas dari tadi, ya bahwasanya sahabat-sahabat Nabi menggunakan baju khaz. Ini kata khaz ini masih diperbincangkan. Itu ada benar, tidak ada sutranya. Ya. Jadi lebih baik ini ditinggalkan karena masih belum ada kepastian khaz itu benar tidak baju yang tercampur, kain lain yang tercampur dengan sutra. Wala yuqta'u ala tahrimi syai'in illa biyaqin. Dan kami tidak berani mengharamkan sesuatu kecuali itu yakin, ya, dengan keyakinan. Lakinnahu mimma sukita anhu, tapi masalah ini banyak para ulama diam, wa ufiya anhu, dan banyak yang tidak dibahas, maksudnya tidak dijadikan hal-hal yang wah ini haram kok, kenapa kok begitu? Nah, ini enggak, ini termasuk yang dimaafkan. Tapi kata Ibnu Abdul Bar, lebih baik ditinggalkan karena makna dari khaz itu sendiri itu masih diperdebatkan sama para ulama. Ya. Yang selanjutnya para jamaah sekalian, di sini ada kesalahan mungkin dari Ibnu Aqil yang Syekh Abdullah bin Shalih Al-Fauzan mau memperbaikinya, yaitu dan juga diperbolehkan menggunakan baju-baju seperti yang dipakai di Mesir, katanya baju-baju yang bahan dasarnya itu dari Mesir, mungkin katun, dan dipakai oleh orang-orang Mesir. Tidak seberapa penting, tidak ada bajunya di Indonesia. Yang selanjutnya, wala yajuzu ja'alus suwari fi thiyabi. Ini tidak boleh ada gambar di baju. Ya, disebutkan di sini. Tidak boleh seseorang menggunakan gambar di baju atau menjadikan di bajunya ada gambarnya. Fayahrumu ala dzakari wal untha lubsu ma fihi suratun min adami aw bahimatin lil haditsil mazkur. Tidak boleh kita laki-laki maupun perempuan menggunakan pakaian yang ada gambar makhluk hidupnya, mau itu manusia atau hewan, lil hadis al-madhkur, bagaimana hadis yang mau kita sebutkan sebentar lagi. Wasuar, adapun suar, maksud dari kata suar yang disebutkan oleh Imam Ibnu Aqil adalah jam'u suratin, jamak dari kata surah. Wasurah ya al-wajhu war-ra'su. Surah itu adalah wajah dan kepala, ya, kepala dan wajah. Ini semua namanya surah. Jadi kalau kita punya baju, depannya di sini ada kepala orang, ada hidungnya, ada matanya, ada mulutnya, ya, maka ini juga itu sudah terlarang meskipun tidak ada badannya. Wa idza quti'ar ra'su lam tabqa surah. Tapi kalau ada gambar dipotong kepalanya atau kepalanya tidak ada isinya, nol, bolongan, maka itu sudah tidak dianggap sebagai gambar lagi. Wa zala anhal hukum, dan hukumnya juga sudah tidak terlarang lagi. Li hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Bagaimana datang dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala ista'dana Jibril alaihi salam ala Nabi. Suatu hari malaikat Jibril izin sama Rasulullah SAW mau ketemu, ya. Faqala udkhul, masuk ke rumahnya, izin masuk ke rumahnya, masuk.
Tanya Jibril, qala kaifa adkhulu wa fi baitika sitrun fihi tasawir. Gimana ana mau masuk, kata malaikat Jibril, sedangkan di rumahmu ada tirai yang ada gambarnya, gambar makhluk hidupnya. Fa imma an tuqta ru'usah atau ru'usuha. Ya. Kalau enggak kamu potong kepalanya, atau tuj'al bisatan yuta, atau kamu hinakan. Kamu taruh di bawah, dijadiin karpet, bisa diinjak-injak. Fa inna ma'syaral malaikah la nadkhul baitan fihi tasawir. Karena sungguh kami para malaikat tidak masuk ke rumah yang ada gambar-gambar makhluk hidupnya. Ya. Hadisnya diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dan Tirmidzi dan Nasa'i dan Ahmad. Kata Imam Tirmidzi, haditsun hasan. Ya. Waqala Ibnu Abbas, berkata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, as-suratu ar-ra'su. Ya. Gambar itu hakikatnya adalah kepala dan isi-isinya ini mata, hidung dan yang selanjutnya ya. Apa jamaah? Ada hambatan sedikit ya. Lalu yang sebutnya yang selanjutnya dikatakan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, as-suratu ar-ra's. Gambar itu adalah kepala. Fa idza qutiya ar-ra'su falaysa bisurah. Kalau sudah kepalanya dipotong, maka itu juga sudah bukan gambar lagi. Qala al-Khattabi, berkata Imam al-Khattabi, fihi dalilun ala anna as-surah idza ghuyyirat. Di dalamnya ada dalil bahwasanya jika ada ya, gambar terus dirubah gambarnya seperti dipotong kepalanya, autuhallu ausalah, atau dipilah-pilah badannya, dipencar-pencar, hatta tataghayyar hay'ataha amma kanat, sampai wujudnya itu berubah dari yang asli, lam yakun biha ba'da dzalika bas. Ya, itu sudah tidak mengapa. Ya. Ulama bilang menjelaskan bahwasanya yang tersisa, misalkan kita bikin gambar makhluk hidup, tapi di gambar makhluk hidupnya itu tidak ada muka, matanya tidak ada, mulutnya tidak ada, hidungnya tidak ada. Sudah. Mana ada makhluk hidup bisa hidup tanpa mata, hidung, dan mulut? Tidak bisa, para jamaah. Wal jumhur ala jawazi ja'lis suwar fil farsi wal bust. Ada jumhur ulama membolehkan ya ada gambar, tapi gambarnya dijadikan sebagai karpet diinjak-injak ya. Karpet diinjak-injak itu tidak masalah. Wal mukhaddat, atau seperti kayak bantal-bantal yang dibuat sender-senderan ya, allati yuttaka 'alaiha, sebagai senderan, kullu ma yumtahan, dan semua yang dihinakan, keset dan lain sebagainya, itu di situ kalau ada gambar makhluk hidup tidak mengapa. Li hadits Aisyah ya, bagaimana hadis Aisyah radhiyallahu anha, qalat qadima Rasulullah SAW min safarin. Suatu saat Rasulullah SAW datang dari safar. Waqad satartu bi qiramin li ala sahwatin li fiha tamathil. Dan aku tutup ya pembatas, jadi pembatas antara ruangan dengan yang lain, sama Aisyah radhiyallahu anha, ditutup sama kain, ada gambar ya, jadi kayak tirai gitu, ada gambar makhluk hidupnya. Falamma ra'ahu Rasulullah SAW, saat Rasulullah melihat itu, hatakahu, langsung ditarik sama Rasulullah ya, dilepas dari yang digantung tadi, dilepas sama Rasulullah. Waqala, Rasulullah seraya bersabda, asyaddun nasi adzaban yaumal qiyamah alladzi yudahuna bi khalqillah. Ketahuilah bahwasanya ya paling beratnya azab besok di hari kiamat adalah orang-orang yang mau menyamai, bikin sesuatu yang disamai sama ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Faja'alnahu, ya, lalu kami jadikan, jadi gambar tadi itu dirubah sifatnya. Wisadat au wisadatain. Jadi sama Aisyah dipotong-potong, dijadiin dua bantal, atau dijadiin bantal atau dua bantal.
Fi riwayah, dan di riwayat lain, faqata'tuhu mirfaqatain, ya, aku potong di siku-sikunya, ya. Falaqad ra'aituhu muttaki'an ala ihdahuma, dan aku suatu hari melihat Rasulullah itu bersandar kepada salah satunya. Wa fiha surah, dan gambarnya itu masih ada, tapi sama Aisyah sudah dipotong-potong. Ya, jadi maksudnya itu berarti sudah tidak mengapa. Fa idza muni'a min nasbihi sitran 'ala al-ha'id wa ta'liqihi. Kita perhatikan di sini. Kalau digantung di tembok, dijadikan sebagai pembatas atau dijadikan sebagai penutup tembok, itu terlarang para jamaah. Bagaimana kalau dijadikan baju? Baju itu lebih, ya, aktsaru ikraman disebutkan di sini. Li'anna yumna'u min ja'lihi fi thiyab min babil aula, itu lebih utama. Dijadikan di baju itu lebih utama, min babil aula. Lianna dzalika aktsaru ikraman, karena ini lebih memuliakan lagi. Yang digantung di tembok itu dilarang, apalagi dibawa sama kita dipakai di baju. Ini lebih memuliakan namanya, dan ini lebih terlarang. Ya. Jadi para jamaah sekalian, ini juga disebutkan walal mafarish. Itu juga al mafarish itu kasur, ya. Zahir hadza anna Ibnu Aqil yara anna as-suwar fil mafarish dakhilah fi at-tahrim walau mumtuhinat. Tapi di sini jadi ada perbedaan pendapat. Tadi jumhur itu mengatakan bahwasanya kalau ditaruh dijadikan kayak sejadah, atau bukan sejadah, ya, dijadikan sebagai kayak karpet, diinjak seperti itu tidak apa-apa, ya. Bukan kasur, itu maksudnya mafrash yang dibuka di bawah, bukan kasur itu. Ya. Ya, Ibnu Aqil tetap melarang itu, tapi jumhur ulama membolehkan. Imam Ibnu Aqil melarangnya. Makanya beliau juga bilang walal mafarish. Begitu juga al mafarish, sama masuk. Tidak boleh juga dipakai. Beliau disebutkan di sini yara anna suwar fil mafarish dakhilatun fit tahrim walau imtuhinat. Dia masukkan ini dalam pengharaman meskipun telah dihinakan. Sudah dibawa diinjak-injak, tapi tetap kata Ibnu Aqil itu terlarang. Beliau menyelisihi pendapatnya jumhur. Wa hadza madhhab Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dan ini juga madhabnya Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Fa innahu kana yakrahu at-tasawir, maksudnya beliau itu benci gambar-gambar, ya. Ma nusiba minha wa ma busit. Mau yang ditaruh di tembok atau yang diinjak di bawah sama. Wa kadzal Imam Malik, gitu juga Imam Malik, illa annahu kana yakrahuha tanazzuhan wa la yaraha muharramatan. Tapi Imam Malik kalau dijadikan sebagai hamparan di bawah, ya, dihinakan, ya, beliau makruh, ya, bukan mengharamkan tapi memakruhkan. Wala'allahum ya'khuduna bi umumil hadits al-ati. Dan sepertinya mereka itu berpendapat seperti ini karena mengambil hadis yang akan kita baca sebentar lagi. Amal aktsarun, adapun yang lain yang sangat banyak itu fa'ala jawaziha lima taqaddama fi hadits Aisyah. Adapun jumhur yang lebih banyak, mereka berpendapat tidak apa-apa kalau dihinakan, dijadikan keset atau dijadikan injakan, itu tidak masalah buat mereka, dijadikan sebagai bahan sandaran dan lain sebagainya, dihinakan, kan, dijadikan tumpuan, itu maka itu tidak mengapa katanya yang lain. Ya. Sebagaimana hadis Aisyah yang kita bahas barusan. Was sutur, maupun dijadiin sebagai sitar, ya, dijadikan sebagai dijadikan sebagai kayak tirai kayak horden, itu juga katanya Ibnu Aqil ini juga terlarang, ya. Ai li'anna hadza ta'dhiman laha wa i'zazan wa tashbihan bil asnam allati tu'bad. Sini di dalamnya kalau sama dia dijadikan tirai, dijadikan kayak horden begitu, terpampang lebar di rumah itu, ini bisa jadi mentakzimkan, mengagungkan hal tersebut, ya, memuliakan hal tersebut, dan ini tasbihan sama seperti patung-patung yang disembah sama orang-orang kafir. Qala Ibnu Abi Musa, berkata Ibnu Abi Musa, qad tukrahu at-tamathil was-suwar fil asyrati wal qubbabi wal judrani wal buyut. Ya. Juga makruh hukumnya, dibenci, ya, menaruh gambar-gambar fil asyrati, ya, ya, di kasur-kasur, wal qubab, juga itu kalau di masjid-masjid ada kubah-kubahnya, ya, apa namanya, ada ukir-ukirannya dari gambar makhluk-makhluk berjamaah, wal judron, tembok-tembok di dalam rumah, tak boleh. Wa huwa firraqmi aisar wa tarkuhu afdal wa ahsan. Ini lebih baik ditinggalkan dan lebih afdal dan lebih utama untuk ditinggalkan. Di anna tamathil kullaha makruha indahu, karena semua gambar-gambar, patung-patung itu makruh, ini sangat dibenci oleh dia. Ini disebutkan oleh Al-Irsyad
Ya, wal murad bil karahah karahatut tahrim. Di sini karahah. Mereka bilang makruh, itu maksudnya muharram. Maksudnya makruh yang sampai titik diharamkan. Gitu. Maksudnya seperti itu. Wa huwa ma kana ala suratil haywan. Yang diharamkan adalah yang ala surati haywan. Apa maksudnya? Wal murad di sini dijelaskan kullu dzi ruhin, semua yang punya ruh, natiqan kana aw ghaira natiq. Bisa ngomong, ada suaranya atau tidak ada suaranya. Ma'khudun minal hayah. Yang diambil dari kata kehidupan, hayat. Semua yang punya ruh bisa hidup, ada suaranya atau tidak ada suaranya, maka ini terlarang. Fayadkhul fi hadha suratul insan wal haywan al-mashi wat ta'ir wa ghairi dzalik. Masuk dalamnya gambarnya manusia, hewan yang bisa jalan, ya, yang bisa melata di atas muka bumi, burung-burung juga dan yang lainnya. Bi khilaf taswir ma laisa fihi ruh, ya. Adapun yang sebaliknya, yang tidak punya roh seperti batu, laut, gunung, ya, air, pohon, ya, dan bunga-bunga yang ada di taman dan lain sebagainya, fahadhihi yajuzu taswiruha. Ini dibolehkan untuk digambar. Li hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, yang mana hadisnya datang dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, annahu ja'ahu rajul. Datang kepadanya seorang laki-laki. Qala, inni rajulun usawwiru hadhihi as-suwar. Maksudnya ini kayaknya orangnya berprofesi sebagai tukang gambar. Aku suka gambar nih, gambar-gambar seperti ini. Fa'aftini fiha. Tolong fatwakan aku masalah ini, katanya lelaki ini. Faqala lahu udnu minni. Katanya Ibnu Abbas, sini, dekat-dekat. Jangan jauh-jauh sini, mendekat. Pada minhu, akhirnya didekatkan. Ya, orang ini mendekati Ibnu Abbas, ya. Ya, thumma qala udnu minni, sini kurang dekat lagi. Lebih dekat lagi. Padana hatta wada'a yadahu ala ra'si. Sampai sama Ibnu Abbas dipegang, kepalanya orang ini dipegang begitu, terus dibisikin sama Ibnu Abbas. Unabbi'uka bima sami'tu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Aku mau kasih tahu kamu atas apa yang telah aku dengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, kullu musawwirin finnar. Semua tukang gambar itu tempatnya di neraka. Yaj'al lahu bi kulli suratin suraha nafsan. Ya. Yaj'al lahu bi kulli suratin sawwaraha nafsan. Akan dijadikan sama Allah SWT semua gambar yang dia gambar itu sebagai satu badan, satu jiwa. Fatu'adzibhu fi jahannam. Yang mana jiwa-jiwa yang itu, yang sudah dia gambar itu akan mengadab dia besok di neraka. Ada yang menjelaskan juga, diperintahkan sama Allah disuruh kasih roh, tapi dia tidak bisa. Maka berapa banyak, ya sebanyak itu dia akan disiksa oleh Allah SWT di neraka. Wa qala, in kunta la budda fa'ilan. Tapi, kata Ibnu Abbas, kalau kamu memang harus menggambar, fasna'is syajar wa ma la nafsa lahu. Bikin pohon-pohon yang tidak ada ruhnya. Qala An-Nawawi, ba'da hadzal hadits wa ghairuhu. Berkata Imam Nawawi mengomentari hadis ini, hadhil ahadits sharihatun fi tahrimi taswiril haywan. Hadis ini jelas sekali menjelaskan haramnya menggambar sesuatu yang ada ruhnya, yang bisa hidup. Wa annahu ghalidut tahrim, dan pengharamannya sangat besar, sangat tebal, bukan enteng ini, bukan tipis-tipis, ya. Wa amma syajar wa nahwahu, adapun pohon-pohon atau wa nahwihi itu yang lain, yang sejenisnya, mimma la ruha fiha, atau mimma la ruha fihi, yang tidak ada ruhnya, tidak ada tidak berbentuk roh, sama Allah tidak ditiupkan roh di situ. Fala tahrum sun'atuh, maka ini tidak diharamkan. Wala iktisab wala at-takassub bihi, dan tidak masalah mau nyari uang dari gambar-gambar yang tidak berruh itu tadi. Wa sawa'us syajar al-musmar wa ghairi. Meskipun di dalam pohonnya ada buah-buahannya, ada bunga-bunganya, tidak apa-apa digambar, ya, dan tidak apa-apa ngambil uang, ya. Kalau dia hobi gambarnya bagus mau dijual, tidak masalah. Dan juga dijelaskan pada jamaah. Nabi SAW menjelaskan, la tadkhulul malaika baitan fiha suwar. Karena malaikat tidak masuk ke rumah yang ada gambarnya. Ya. Yushiru bihadzal hadits ila hadits Abi Talha, yang mana ini hadisnya adalah hadits Abi Talha, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, ya, Rasulullah SAW bersabda,
la tadkhul malaikatu baitan fiha surah atau fihi surah. Ya. Karena Rasulullah SAW bersabda malaikat tidak masuk suatu rumah yang ada gambarnya. Itu diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Wa an Aisyah annaha qalat, dan Aisyah radhiyallahu anha juga mengatakan, bercerita, ini luar biasa ceritanya para jemaah. Ya, simak ini ceritanya ya. Aisyah radhiyallahu anha qalat, wa'ada Rasulullah SAW Jibrilu. Suatu hari Jibril itu buat janji sama Rasulullah SAW. Ya, janji sama Rasulullah, anak akan datang di waktu sini dan sini. Fi sa'atin ya'tihi fiha. Yang mana Jibril sudah biasa datang di waktu itu. Dan suatu hari Jibril bilang, wahai Muhammad, anak mau datang di jam sekian misalkan. Faja'at tilka sa'ah wa lam ya'ti. Waktunya sudah datang, tapi Jibril tidak datang-datang para jemaah. Wa fi yadihi asan, dan di tangannya Rasulullah SAW ya sedang pegang kayak ada pegang tongkat. Fa alqaha min yadihi, sampai tongkat itu dibuang sama Rasulullah SAW. Wa qala, ya, Rasulullah tuh kayak sedikit kecewa, sudah janji kok tidak datang. Ya. Dibuang tongkatnya. Ma yukhlifullahu wa'dahu wala rusuluhu. Ya. Sungguh Allah itu tidak pernah ingkar janji ya, dan juga malaikat-malaikat Allah tidak pernah ingkar janji. Maksudnya kok Jibril ingkar janji? Tak mungkin Jibril mengingkari janji. Rasulullah tidak percaya para jemaah. Tsumma iltafata fa idza jirru kalbin tahta saririhi. Ya, tidak sengaja Rasulullah nengok ke kasurnya, di bawah kasurnya ada anaknya anjing kecil sembunyi di situ. Masuk tanpa sepengetahuannya Rasulullah SAW. Subhanallah. Ya Aisyah, lalu Rasulullah mengatakan kepada Aisyah, ya Aisyah, mata dakhala hadzal kalbu hahuna. Kapan ini anak anjing ini masuk, anjing kecil ini masuk, bisa duduk di bawah kasur ini, bisa di bawah ranjangnya Rasulullah SAW. Faqultu wallahu ma daraitu. Wallahi ma daraitu. Wallahi aku tidak tahu ya Rasulullah. Fa'amara bihi fa'ukhrija. Akhirnya disuruh keluarkan sama Rasulullah SAW. Lalu langsung datang Jibril pada jamaah. Subhanallah. Ya. Faqala Rasulullah SAW, lalu Rasulullah SAW mengatakan, wa'adtani fajalastu laka falam ta'ti. Wahai Jibril, engkau berjanji kepadaku, aku duduk menantimu dan kamu tidak datang-datang, kata Rasulullah SAW. Maka Jibril mengatakan, mana'anil kalb alladhi fi bait. Sungguh anjing yang ada di rumahmu itu yang melarangku untuk datang. Inna la nadkhulu baitan fihi kalbun wala surah. Kami tidak pernah atau tidak bisa, tidak mau masuk rumah yang ada anjingnya dan ada gambarnya. Ya, gambar ini yang makhluk bernyawa yang jelas ya. Gambar atau patung. Kami tidak mau masuk, tidak bisa masuk rumah yang ada itu ya. Malaikat tak mau masuk, tak bisa masuk. Qala al-Hafidz. Nah, jadi dibahas sama para ulama sekarang. Jadi ini ada pengecualian katanya. Kita bahas cepat karena terlalu panjang pembahasannya, ini perdebatan di kalangan ulama masalah ini. Ya gimana kalau malaikat yang sama Allah diutus untuk mencatat amalan kita, apakah juga tidak bisa masuk? Ya. Jadi ada sebagian yang bilang seluruh malaikat tak bisa masuk, tapi mereka nunggu di luar. Ada yang bilang pengecualian, ya 2 malaikat ini yang jaga kita tetap bisa masuk, tapi yang lain-lain tidak bisa masuk. Kayak malaikat yang menurunkan, yang membawa rahmat dan lain sebagainya itu tidak bisa masuk para jemaah. Ini diperdebatkan sama para ulama. Ya. Dijelaskan di sini kenapa malaikatku tidak mau masuk ke rumah yang ada gambarnya. Ya, li'anna muttakhidhuha qad tashabbaha bil kuffar. Karena orang-orang yang melakukan ini melakukan tasyabbuh dengan orang kafir. Kenapa tasyabbuh sama orang kafir? Li'annahum ya'khudhuna as-suwar fi buyutihim. Karena mereka itu biasa meletakkan gambar-gambar dan patung-patung di rumahnya. Wa yu'adzimunaha, dan memuliakan patung-patung dan gambar-gambar tersebut. Dan juga li'anna as-surah fiha munaza'atun lillahi ta'ala fi khalqi, karena sungguh ya orang yang suka naruh gambar di rumahnya ini ya ini munaza'atun lillahi ta'ala fi khalqi. Dia mau menyaingi Allah Subhanahu wa taala dalam penciptaannya. Wa isyanu fahishan lahu. Ini juga termasuk perbuatan keji. Ya. Wa fiha ma yu'badu min dunillah, apalagi banyak dari
patung-patung dan gambar-gambar tersebut ya, adalah hal-hal yang disembah, disekutukan kepada Allah SWT. Menyekutukan Allah dengan patung-patung dan gambar-gambar tersebut. Fakarahatil malaikatu dukhuluha lidzalik. Makanya malaikat benci masuk ke rumah yang ada gambarnya. Hajran liman yattakhidaha. Ini sebagai embargo ya, kasih tahu ketidaksukaannya para malaikat kepada mereka-mereka karena telah menyelisihi atau menerobos yang Allah tidak suka, mengerjakan yang Allah tidak suka. Uqubatan lahu, dan juga sebagai hukuman bagi mereka, wa hirmanan min barakati wujudiha fi baitihi. Dan orang-orang seperti ini diharamkan dari berkah-berkah saat dia ada di rumahnya. Ya. Yang mana malaikat itu ya, yang bawa kita rahmat dan yang mendengar doa Allah, mendengar doa kita ya. Ya, nanti kadang ada yang dilaporkan sama malaikat kepada Allah. Tapi malaikatnya tidak mau lapor. Istighfar kita, amalan-amalan itu tidak mau diangkat sama malaikat. Ya udah, ada syaitan ya. Dan kadang malaikat kita berdoa, semua Allah akan dijauhkan dari syaitan. Malaikat yang semua Allah diutus untuk mengusir setan. Ini malaikat-malaikat gini tidak bisa. Jadi rumah kita dimasukin setan karena malaikatnya tidak mau masuk. Ya. Na'udzubillah. Wal ahaditsu ammatun fima lahu dhil wahya suratul mujassada. Hadisnya umum. Ini gambarnya yang dimaksud surah ini gambar yang enggak ada bayangannya ataupun yang ada bayangannya. Maksudnya adalah patung. Patung itu ada bayangannya. Berkata Imam Nawawi yang artinya kurang lebih seperti ini, innal a'immah al-arba'ah mujma'un ala tahrimis suwar. 4 imam. Ya. Imam Hanafi, Imam Abu Hanifah, Imam Malik bin Anas, Imam Syafi'i, Imam Ahmad mengharamkan gambar-gambar dan yang sejenisnya. Sa'un akana lahu dhil amla. Mau ada bayangannya atau tidak. Mau gambar ataupun patung, sama. Itu juga itu yang dikatakan oleh Imam Al-Khattabi, wa Ibnu Battal, wa Ibnu Hajar, dan yang lain-lain. Ya, tidak ada perbedaan antara patung dan gambar makhluk hidup atau foto atau gambar lukisan tangannya. Pajang di rumahnya, ditaruh di rumahnya, malaikat tidak mau masuk ya. Nah, para ikhwan sekalian, kita harus berhati-hati masalah ini agar hidup kita lebih berkah, jauh dari setan ya. Menjauhi gambar-gambar yang terpampang di baju-baju dan yang lain sebagainya ya, demi meraih barokah dalam hidup ya. Jadi jaga dari gangguan setan. Wallahu ta'ala, mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada malam ini. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Kalau ada yang mau bertanya, silahkan. Jazakallahu khairan katsiran Al-Ustadz atas materi yang telah disampaikan pada malam hari ini. Baiklah, kita akan masuk pada sesi tanya jawab. Kami persilahkan bagi jamaah sekalian yang ingin bertanya secara langsung, nanti bisa dinyalakan fitur raise hand-nya, dan sementara ini akan Ana bacakan pertanyaan dari hamba Allah. Yang pertama, Assalamualaikum Ustadz, izin bertanya, bagaimana dengan baju anak-anak yang mayoritas bergambar hewan dan kartun? Bagaimana hukumnya berjualan baju-baju anak yang bergambar hewan atau kartun, Ustadz? Barakallahu fiik. Ya itu tadi hewan, kalau itu makhluk hidup, ada kepalanya, ada hidungnya, ada matanya, lengkap. Kambing misal jelas, kelihatan mata, hidungnya, dan lain sebagainya, tidak boleh. Itu masuk ke larangan. Tidak boleh itu melakukan hal demikian atau berjualan yang seperti itu. Gitu. Dihindari saja. Adapun kalau yang sudah punya, mau dibuang sayang, gampang, bisa disiasati. Siasatinya ditutup aja sama kain, kan bisa. Kayak matanya sama hidungnya itu disulam, ditutup lagi sama benang kan, ditutup. Jadi ketutup mukanya. Misalkan gambarnya itu warna hitam, misalkan ya tinggal cari benang warna hitam, nanti ditutup, disulam jadi hitam semua. Jadi pas di mukanya aja ketutup. Jadi memang ini menghindari dari larangan tersebut. Jadi gampang. Tapi ataupun kalau jualan tidak mungkin seperti itu. Lebih baik itu dihindari dengan jualan yang ada gambar-gambarnya ya. Karena ini larangannya sebagaimana yang dibahas barusan, ini ghalid ya, larangannya keras masalah ini. Ulama melarangnya itu keras. Allahu a'lam bishawab. Barakallahu fiik Ustadz atas jawabannya. Kami persilahkan bagi jamaah yang ingin bertanya langsung.
Silakan bertanya langsung kepada Ustadz melalui fitur raise hand. Kami persilahkan. Sepertinya belum ada chat masuk lagi nih Ustadz untuk pertanyaan. Dari pertanyaan. Atau dicukupkan saja Ustadz? Betul, terserah antum, atur. Barangkali ada yang sudah ada yang mau tanya lagi, silahkan. Kalau enggak mau ya karena pamit dulu, gitu aja. Ustadz, alhamdulillah ada pertanyaan masuk nih Ustadz. Assalamualaikum Ustadz, apakah hal tersebut juga berlaku untuk spray kamar anak bergambar kartun? Barakallahu fiik Ustadz. Iya, kartun kita tidak tahu. Kartun itu macam-macam. Ada kartun makhluk hidup, ada kartunnya yang tidak bergambar makhluk hidup. Misalkan kartunnya apa? Kalau kartunnya makhluk hidup, di spray itu lebih baik yang Anda bilang tadi, mukanya itu disamarkan supaya terhindar dari larangan gitu. Ya sama, spray itu sama yang digantung digantung di tembok tadi sebagai tirai itu kan 11-12 sama ya. Spray itu dipampang begitu, dipajang ya. Adapun kalau karpet kan diinjak-injak, kalau spray kan tidak diinjak-injak. Jadi lebih aman, lebih baik itu dihindari saja. Seperti itu. Gimana cara hindarinya? Ya bisa ditutup di bagian-bagian yang ada mukanya itu dikasih kain atau dikasih apa ya. Sayang kalau dibuang mungkin ya. Jadi lebih baik itu dihindari. Itu hal mudah sebenarnya menghindari hal seperti itu ya. Apalagi spray zaman sekarang, wah sudah banyak banget yang bagus-bagus. Itu pun yang tidak bergambar ya, sudah banyak. Wallahu a'lam bishawab. Jazakallahu khairan wa barakallahu fiik Ustaz atas jawabannya. Dan berikutnya ada pertanyaan dari hamba Allah juga. Barakallahu fiikum Ustaz. Bagaimana dengan uang kertas yang ada gambar-gambar manusianya yang selalu kita bawa, misal di kantong bajunya, di kantong baju atau di kantong celana yang selalu kita bawa ketika sholat Ustaz. Barakallahu fiik. Yang pertama, uang kertas itu kita tidak mungkin bisa menghindari. Ya. Mau apa-apa, kita mau beli sesuatu, butuh uang kertas. Ya, dan juga itu sifatnya tidak dipajang. Itu tidak terpampang, tidak dipajang. Ya. Maka ini tertutup sifatnya. Lain sama orang majang uang-uang zaman dulu ada gambar makhluk hidupnya sama dia dipajang, ini kenang-kenangan. Uang zaman dulu ada makhluk hidupnya kepala orang. Itu tetap dilarang kalau memang ada wajah manusia. Ada burung cendrawasih mungkin, atau ada kayak uang 500-an yang dulu ada orang hutannya sama dia dijadikan ditaruh di kayak dikasih plastik dilaminating terus sama dia dipajang, itu terlarang, nggak boleh. Tapi kalau ada di dompet kita yang pertama itu tertutup, tidak dibuka, tidak dipajang, tertutup itu, ditutup. Dan yang kedua itu darurat, itu darurat. Terus mau dibuang uang semua, tidak mungkin ya mas. Kita butuh sama uang untuk keseharian kita, ya. Jadi mau tidak mau ternyata uangnya ada gambarnya, ya sudah. Ini termasuk, insya Allah ini masuk ke dalam hitungan darurat yang dimaafkan. Adapun yang tadi digambar dan lain sebagainya, kita gambar sendiri atau beli gambar-gambar yang tidak perlu, tidak ada gunanya sama sekali. Ya. Kalau kita misalnya ada pilihan, uangnya bisa dipilih 10.000, ada yang gambar orang, ada 10.000 yang tidak gambar orang, pasti sama ulama kita disuruh cari yang tidak ada gambar makhluk hidupnya, tapi kita tidak punya pilihan. Adapun spray-spray, tirai dan lain sebagainya, baju, ada jutaan pilihan yang lain. Jadi sama Islam yang dibolehkan itu banyak, yang dilarang itu sedikit. Kenapa kita kok masih ngejar yang sedikit gitu? Yang boleh banyak, ada gambar pemandangan, gambar bunga-bunga, lebih cantik, lebih anggun misalkan, kenapa tidak? Kenapa harus yang seperti itu? Ya, adapun yang buat anak-anak misalnya, anak-anak kalau bisa dibiasain dari kecil, tidak usah gambar-gambar begitu, kenapa? Ya, misalkan pakai gambar robot misalnya, gambar robot yang mana robotnya misalkan tidak punya, karena robot bukan manusia hitungannya kan, bukan makhluk hidup, itu namanya memang dibikin seolah-olah kayak manusia, tapi
Tidak ada, hidungnya tidak ada, mulutnya tidak ada. Paling cuma ada matanya. Itu pun matanya bukan kayak mata manusia, begitu aja kotak saja matanya misalkan kan. Ya bisa diakal-akali seperti itu. Tapi kalau sampai kayak manusia benar berbentuk kayak apa namanya, berbentuk eh, manusia 100% hanya saja dikartunkan, ini jelas dilarang ya. Dan yang membuatnya itu masuk dalam ancaman tadi, dimasukkan neraka sama Allah SWT. Naudzubillah min dzalik. Jadi mungkin itu yang bisa Anda jawab. Wallahu a'lam bishawab. Baik, barakallahu fiik Ustaz atas jawabannya. Ada pertanyaan masuk dari hamba Allah. Ustadz, apakah foto di pernikahan dan foto keluarga tidak boleh dipajang di rumah? Syukron, barakallahu fiik. Tidak boleh dipajang. Tidak boleh dipajang. Malaikat tidak masuk ke rumah yang ada gambarnya, yang dipampang gambarnya. Sebagaimana hadis Aisyah tadi, dipampang, tahu-tahu Rasulullah masuk, lihat ada gambar sebesar-besarnya di tembok. Ada gambarnya burung waktu itu. Aisyah itu punya gambar, ada gambarnya gambar burung itu di hadis itu tadi. Ya, itu sama Rasulullah langsung ditarik, diturunkan. Tidak boleh dipajang. Ini jelas foto ini. Tidak boleh para jamaah. Sudah yang punya foto diturunkan fotonya, ditutup, dimasukkan ke album, semua dimasukkan ke lemari. Selesai sudah. Seperti itu, wallahu a'lam bishawab. Baik, barakallahu fiik Ustaz atas jawabannya. Berikutnya, bagaimana dengan boneka yang tidak dipajang Ustaz? Hanya dikeluarkan dari kotak jika anak ingin memainkannya. Ya, boneka juga sama. Boneka yang kayak Barbie dan lain sebagainya gitu-gitu itu lebih baik dihindari. Itu berbahaya. Itu berbahaya. Sama aja. Saat dimainin nanti kan dikeluarin. Ada di rumahnya. Sama. Ada patungnya juga ya. Jadi lebih baik itu dihindari. Ya, kasih boneka yang bukan makhluk hidup. Kalau anak pribadi, kalau ada misalkan robot-robot, misalkan buat anak-anak laki, anak beliin robot, yang seminim mungkin samanya sama manusia. Tidak ada hidungnya, tidak ada mulutnya, kayak gitu. Ya. Matanya pun cuma strip begini, itu pun tidak ada hidungnya. Tidak. Tanda makhluk hidup itu tidak ada di situ. Ya, anak berusaha untuk kalau beliin mainan tuh yang begitu-begitu. Ya. Adapun yang jelas wajah orang, ada matanya, berbentuk kayak orang begitu, anak tidak belikan gitu, karena itu termasuk yang terlarang. Jadi lebih baik sudah yang sudah ada ya sudah, kalau bisa dihindari cukup belikan mainan yang lain. Ada jutaan mainan, ada puluhan mainan, ya bahkan boneka pun ada buahnya yang ya tidak berbentuk makhluk hidup, ya atau yang matanya, hidungnya pun tidak ada, atau kalau bisa dicoret-coret. Kalau sekarang sudah ada, samarkan semuanya, coret, hitamkan itu semua, atau dicoret warna apa, dipilok atau apa, jadi mukanya itu hilang. Itu lebih aman, silahkan. Ya. Kalau ada mukanya itu termasuk dari ancaman yang tadi. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fiik wa jazakallahu khairan katsiran Ustaz atas materi dan jawabannya pada malam hari ini. Dan kita sudah tidak ada pertanyaan masuk pada kali ini. Dan kami rasa sudah dicukupkan untuk pertanyaan. Barakallahu fikum. Dan insya Allah acara pada malam hari ini kita akan tutup. Barakallahu fiik Ustaz. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakallahu khairan Ustaz. Tafadhol jikalau ingin lift terlebih dahulu. Baik, jemaah, izin dulu. Allah, kita jumpa lagi di malam Jumat yang akan datang, bukan yang akan datang besok, tapi pekan depan kita lanjutkan pembahasan tentang fikih, ya, tentang sifat sholat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah Ta'ala alam, mungkin kita bisa sampaikan para jemaah. Jazakallah khair atas kehadirannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan. Demikian pada muhadarah malam hari ini. Barakallahu fikum jami'an. Akhirnya kita tutup kajian malam hari ini. Jangan lupa juga untuk
di follow akun sosial media Ar-Raudhah di @ar-raudhah Instagramnya, dan juga bisa dilihat streaming ulang di YouTube Ar-Raudhah. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.